Ada penyakit aneh yang sampai nangis darah, sampai kepalanya banyak pakunya. Ini penyakit apa sih sebenarnya? Udah sempat operasi tumor payudara 2 kali, Astagfirullah. operasi usus 4 kali, terus sama operasi ini kepala juga 1 kali. Udah sempat 6 kali cuci darah. Itu tuh dari kelenjar apa namanya ini, air matanya, tapi keluar dari darah. Iya kayak air mata gitu. Iya kayak bentuk air mata aja tiba-tiba. Ada nggak sih non medisnya, Bu? Saya sendiri nggak percaya. Contoh apa non medisnya? Contohnya sempat ada benda jarum tuh 7. Pernah juga dulu tahun 2014 itu sempat pernah muntah ulat pisang. Ternyata ada penyakit seperti ini yang sampai ke dokteran juga bingung, ini penyakitnya penyakit apa. Langsung saja kita akan ketemu dengan apa namanya, yang kebetulan sekarang ini ada yang mengidap ini orang Indonesia, namanya Mbak Siti Ningrum dan didampingi oleh ibundanya itu Ibu Cici. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sekarang sehat nih ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat Abi. Waduh. Wah, saya dengar ngobrolnya tadi aja udah ngilu-ngilu nih. Nah, teman-teman mungkin banyak yang belum tahu ya. Ada sebuah penyakit baru. Mungkin kalau teman-teman ngerasa sakit panas atau sakit flu segala macam itu jadi terasa kayaknya levelnya jadi level basic gitu ya. Kalau kita dengar penyakitnya. Ini penyakit apa sih dokter bilang? Katanya. Nama penyakitnya? Awalnya sih Siti dari kecil itu tiba-tiba sering ngeluh sesak napas, sering ngeluh demam, sering ngeluh nyeri perut. Ibu dan bapak udah selalu berjuang ke rumah sakit, pengen tahu nyari penyebabnya apa. Ternyata Siti terkena penyakit Myasthenia gravis, yaitu autoimun. Itu ketahuannya tahun 2021. Ketahuannya 2021. Tapi katanya dari SD ininya. Iya, sering sakitnya tuh dari SD, dari kelas 1 SD tahun 2006. Sering dibawa ke rumah sakit. Awalnya katanya asma bronkitis, asam lambung, ada usus buntu. Macam-macam ya? Iya, udah macam-macam penyakit juga. Waktu SD maksudnya pingsan aja atau gimana? Sering gak sadar diri Abi, kayak tiba-tiba sering koma gitu, langsung gagal napas. Terus apa diopname apa gimana sampai koma? Iya, akhirnya ibu langsung bawa ke rumah sakit. Dari rumah sakit menyarankan harus rawat inap karena sering tidak sadar. Dan dari situ selalu dicek apa penyebabnya, dari mana yang sering komanya. Ternyata akhirnya Siti terkena penyakit autoimun Myasthenia gravis. Itu Bu, itu koma itu kan bukan perkara bukan perkara penyakit apa namanya yang remeh ya. Koma kan Iya. ini berapa hari tuh koma biasanya? Sampai 10 hari kadang ya, kalau kondisinya parah banget sampai 10 hari. Udah berapa kali koma dulu dari kecil? Udah nggak kehitung, bingung saya ngitungnya. Oh jadi koma dia kayak hal yang biasa gitu? Sebenarnya sih nggak mau dijadikan yang hal biasa, cuma ya ujiannya emang bener-bener kayak gini kenyataannya ya. Ya jadi emang dari kecil itu pertama penyebabnya sakit bagian perut gitu ya, demamnya tinggi. Terus yang diserang itu kayak sesak napas berat, udah nggak bisa kalau oksigen di rumah mah, jadi harus ke rumah sakit gitu ya. Ya kami berjuang sih, selalu berjuang, berdoa, pasrah aja lah. Namanya orang sakit mungkin kasih ujian sama Allah. Tapi kadang ya ada beratnya juga, suka nangis, masalahnya kan di biayanya juga kan, bolak-balik ke rumah sakit makan biaya ya. Tapi dengan kita yakin jalannya selalu ada gitu. Ya kebetulan banyak juga orang-orang yang berdonatur, banyak orang-orang baik. Jadi kami bisa mengobati Siti sepanjang ini tuh karena berkat bantuan orang banyak, doa juga. Ya komanya memang sangat sering. Pokoknya lebih dari 40 kali. 40 kali koma? Aduh astagfirullahaladzim. Lebih kayaknya. Lebih ya? Soalnya beberapa rumah sakit yang kami datangi itu, satu rumah sakit sampai ada yang bilang, ih ibu ini member gitu ya. Sebenarnya kalau dibilang member tuh sedih sih. Gak ada yang mau jadi member sebenarnya. Kita berjuang ke rumah sakit itu pengen sehat justru ya. Kalau dibilang member itu perasaan sedih gitu.
Ya Allah, sampai kenapa sih dibilang member gitu, sebenarnya sedih. Ya udahlah, bismillah aja. Yang penting anak sudah ditangani. Yang pertama butuh ventilator sama ini kan oksigen besar gitu ya. Pokoknya kalau udah nyampe rumah sakit itu dari rumah hati udah ngerasa ya Allah lega, ini hati lega. Karena di rumah itu udah deg-degan, bingung ini harus gimana gitu ya. Bahkan sempat juga waktu itu pulang dari rumah sakit kan baru nyampe ya. Tentengan bekas baju pakai aja masih ditaro. Dari rumah sakit pulang ke rumah itu anaknya koma lagi. Saya harus balik lagi. Untung kan kalau posisi rumah waktu itu ngontrak deket jalan raya ya. Jadi si mobilnya baru muter, saya panggil lagi, Pak. Pingsan lagi. Iya, anak saya balik lagi Pak ke rumah sakit. Loh bukannya tadi udah bagus Bu dari rumah sakit makanya diizinin pulang. Iya anak saya tiba-tiba kayak gini lagi. Maaf dah Pak, saya antar balik lagi. Jadinya yang begitu saya udah naruh baju bekas itu di rumah, sampai mobilnya dipanggil lagi, Papa nggak apa-apa ya, balik lagi ya, jangan marah ya, anak saya kondisinya ini masih kayak begini, kayaknya saya harus balik lagi deh Pak. Saya jadi balik lagi ke rumah sakit. Di masa itu dokter belum tahu nih penyakit apa ya? Belum. Katanya apa jadi kesimpulannya? Waktu itu sih masih diponis asma bronkitis. Jadi yang dirasain apa, tiba-tiba lemas, tiba-tiba pingsan? Awalnya sih pemicunya itu demam dulu. Kalau udah demam tinggi 41,8. 41? Ya Allah, udah deket step ya itu ya? Iya, tapi alhamdulillah Allah mungkin masih sayang. Siti masih dikasih kekuatan. Paling kayak tiba-tiba menggigil aja sih, lemas gitu. Awalnya kalau udah kayak gitu langsung tiba-tiba kayak lemas semua badan, gak ada tenaga. Dan tiba-tiba kalau itu langsung gak sadar, kayak tidur aja gitu. Ngeri, ngilu saya nih bayanginnya. Ada ya, maksudnya penyakit yang jadi penyakit sekarang nih, kalau teman-teman kita lagi masuk angin, ya masih bersyukur mestinya teman-teman ya. Kalau kita ngelihat jenis pengalaman seperti ini ya bersyukur lah gitu, ibaratnya kita masih diberikan lebih ringan gitu. Begini aja masih bisa dihadepin ya. Masya Allah, sekali masuk itu bisa ngabisin berapa Bu? Kalau saya sih kan memang usahanya nggak besar gitu ya, walaupun kecil dimanfaatin, dicukup-cukupin gitu ya. Kadang bapaknya di rumah dapat 100.000, saya telepon, kamu udah megang uang berapa? Aku megang 200, kamu nyusul ke sini, aku butuh biaya di rumah sakit gitu. Bapaknya nyusul ke rumah sakit, nanti pas udah nengokin anaknya, aku pulang ya, aku jualan lagi. Ya sebenarnya Bapak kerja apa? Kadang serabutan kan, kadang di petani, kadang jualan pisang keliling gitu. Kalau untuk saat ini sih alhamdulillah udah mulai jual sayuran keliling. Kalau Ibu? Kalau saya mah udah apa aja, buruh toko, buruh laundry, dan sekarang tuh saya di rumah ngelola aksesoris. Aksesoris ini nih. Oh, ini jadi tulang punggungnya untuk kalau ada pengobatan gitu ya. Saya kalau itu jualin online via WA, alhamdulillah ini hasilnya sangat membantu. Waduh. Ini kerajinannya Kak Siti. Guys, nanti kita expose lebih detail lagi nih mengenai ini yang membuat usahanya kemudian bisa untuk berobat ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini bisa membantu untuk biaya. Ini buatan sendiri semua? Alhamdulillah buatan sendiri. Oh, Masya Allah. Ya, kalau dalam keadaan ada satu pressure, ternyata ada jalan keluar di sana ternyata ya. Alhamdulillah. Nanti kita detailin lagi teman-teman semuanya. Nah, ini kan dari sakit tadi. Ini kalau dibilang tadi myasthenia gravis, itu ternyata adalah penyakit gangguan saraf dan otot yang buat Siti lemah dan nggak bisa bergerak. Maksudnya gimana? Ototnya tiba-tiba lemas? Kayak tiba-tiba semua badan tuh lemes banget, nggak ada tenaga gitu. Kayak tiba-tiba langsung. Ototnya apa tulangnya? Badannya semua. Semua badan? Iya, kayak tiba-tiba lemes banget itu, nggak ada tenaga. Pas kalau kayak gitu ibu suka langsung, ayo ke IGD. Tiba-tiba kalau keres langsung suruh rawat inap. Kadang rawat inap sampai 15 hari, sempat juga 1 bulan. Karena udah banyak macam operasi juga sih. Udah sempat operasi tumor payudara 2 kali. Astagfirullah. Operasi usus 4 kali. Terus sama operasi ini kepala juga 1 kali.
Udah sempat 6 kali cuci darah. Plasma imun TPE. 6 kali cuci darah, operasi berarti total berapa kali? Udah 7 kali. 7 kali. Iya. Koma nggak kehitung. Udah nggak kehitung. Dan baru dapat kesimpulan penyakit di 2021. Dan selalu menggunakan alat bantu oksigen di rumah setiap hari. Itu kalau pas lagi sesak aja sih pakai oksigennya ya. Tapi ini masih kejadian atau udah berkurang sekarang nih? Kalau sekarang alhamdulillah kondisinya udah enakan, udah membaik. Ini kan kalau dari medis, berarti kan di rumah sakitnya di mana? Di pengobatannya di Jakarta. Di Jakarta ya? Iya. Kan kalau penyakit-penyakit yang unik atau juga mungkin jarang gini biasanya kan dijadikan sekaligus mungkin diteliti gitu ya di rumah sakit besar gitu oleh pemerintah. Itu dibawa ke rumah sakit besar juga. Udah alhamdulillah udah di rumah sakit tipe yang paling bagus sekarang. Alhamdulillah. Ya udah ditangani dengan cukup baik. Udah cukup intensif juga pengobatannya. Alhamdulillah sekarang bisa sehat lagi. Ada yang bisa di cover BPJS juga nggak, Bu? Kadang ada. Kadang ada ya? Kadang ada. Nggak semua berarti? Iya, kadang-kadang ada sih kalau misalnya memang obatnya yang benar-benar bagus, gitu ya. Tapi itu waktu dulu sempat nebus sedikit sih, ada sedikit gitu. Sisa semuanya yang terbesar ya BPJS. Oh gitu. Ini kan kalau kita baca ini kan penyakit autoimun langka, coba dinaikin lagi tuh. Jadi penyakit autoimun langka ini yang menyebabkan kelemahan otot yang digunain untuk bergerak, berbicara, menelan dan bernapas itu nggak bekerja. Jadi nafas susah gitu ya? Iya, kayak tiba-tiba napasnya tuh kayak berat. Kalau udah makin berat-berat kayak tiba-tiba langsung henti napas. Tuh, henti napas? Iya. Kalau udah henti napas gitu kayak tiba-tiba langsung koma. Langsung masuk perawatan ruang ICU. Jadi guys, kalau kita ini lagi ngobrol santai segala macam, ini sebenarnya otot kita bekerja loh. Ini ngembangin. Ini otot lagi bekerja nih tanpa kita sadar, kita nggak nyuruh, nih otot kerja nih. Nah otot itu berhenti gitu ya. Dan nih pada orang normal saraf mengirim sinyal ke otot lewat zat kimia bernama asetilkolin. Jadi otot bisa berkontraksi. Nah untuk penderita penyakit ini, sistem imun keliru dan justru menyerang sambungan antara saraf dan otot. Ini juga ya, ngeri juga ya. Neuromuscular junction. Kalau sekarang ini agak berkurangnya gara-gara apa namanya treatment apa? Fisioterapi rutin juga. Fisioterapi rutin. 1 minggu itu 2 kali di hari Selasa dan hari Kamis. Itu terapinya udah berjalan 5 tahun. Dikasih obat rutinnya juga. Nama obatnya itu Mestinon. Itu untuk obat autoimun myasthenia gravis. Alhamdulillah setelah minum obat itu sesaknya berkurang. Terus lemesnya juga alhamdulillah berkurang. Udah makin membaik kondisinya. Kalau apa? Berarti sekarang posisinya nggak bisa bekerja dong? Paling di rumah bikin ini aja. Ini yang bisa dilakukan bikin ini. Kerajinan ini di rumah. Kayak bikin bunga, bikin bingkai, aksesoris ini. Guys, tadi detailnya kita akan infokan bagaimana bisa ikut support. Ada IG-nya nggak? Ada IG, TikTok ada. Ada ya. Iya. Kalau sekarang ini kan berarti nggak bisa. Kalau bekerja yang ngantor nggak mungkin. Kantor pernah? Enggak, kan Siti sekolahnya itu cuma lulus sampai SD aja kelas 5 enggak lulus. Emang karena kondisi kesehatan? Iya, kondisi kesehatan. Ibu sama bapak udah selalu berjuang, udah pesantrenin Siti 2 kali. Karena kondisinya tiba-tiba sering gak sadar, gurunya bilang lebih baik istirahat dulu. Nanti kalau emang kondisinya udah bagus, udah membaik, boleh nanti bisa lanjut lagi, bilangnya gitu. Ya kadang-kadang itu alasan yang dipakai oleh satu sekolah biar nggak takut menanggung risiko. Iya. Kalau kenapa-kenapa kan terlibat gitu ya. Ya mungkin itu alasan rasionalnya ya. Tapi ya kita juga melihat bahwa ya nggak ada yang mau si sakit ini kan gitu ya. Nggak ada yang mau. Kalau menikah udah belum? Kalau menikah belum. Alasannya? Pas itu sempat mau tunangan karena kondisi Siti sakit, kata Siti yang penting Siti sehat aja dulu. Oke, gitu. Ini kan kalau kita ngobrolin mengenai alasan medis,
sepertinya udah dijabarkan sekarang, walaupun ada nama penyakitnya. Ini pun belum bisa menjadi rumusan total ya, karena tentunya ada penyakit-penyakit yang sambil dicari tahu ini sebenarnya apa sih gitu. Apakah penyakit ini aja atau ada yang lain gitu. Tapi di keluarga ada nggak yang sakitnya sama kayak gini, Bu? Nggak ada. Nggak ada. Jadi ini bukan keturunan juga? Nggak ada keturunan. Keturunan nggak ada. Alhamdulillah semua sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Atau tularan gitu ada nggak? Nggak Oh, ini ada. nggak menular, bukan penyakit menular ya? Bukan. Kalau dokter oke. bilang sih ini nggak menular, bawaan sendiri aja. Bawaan gitu. sendiri. Iya. Bawaan sendiri. Emang waktu lahir dulu ada kelainan apa? Alhamdulillah normal. Normal padahal ya? Iya. Bahkan Siti sebenarnya otaknya cerdas, walaupun cuma nyampe di SD kelas 5, dia menghitung bisa cara-cara main komputer ngerti. Bahkan saya bingung, kok kamu tahu dari mana, Dek? Ya itu dia mah, ada kekurangan ada kelebihan gitu ya. Masya Allah. Bahkan bikin aksesoris aja dia lihat sendiri dari YouTube gitu. Aku bisa nggak ya? Tapi ternyata bisa. Dan dia mau beli apa-apa tuh nggak pernah merepotkan ke orang tua gitu. Kalau pengen apa-apa tuh mah, aku mau beli ini, tapi nanti kalau udah kumpul rezekinya gitu. Dia selalu gitu. Pengennya jangan maksain ya, Neng. Soalnya kita kan tahu sendiri uangnya dibagi-bagi gitu kan. Buat ongkos kamu kontrol nanti, buat ini gitu. Enggak mah, aku punya tabungan sedikit. Dan akhirnya dia mau beli laptop apa sih? Beli laptop. Alhamdulillah tuh Beli juga. tahun kemarin 2025 alhamdulillah hasil ini kan, kalau ini jual-jualin ya. Alhamdulillah ternyata ditabung sama dia. Tahu-tahu tuh, mah aku udah mesen ini loh mah. Ini kan mahal, Neng. Mama nggak bisa nambahin. Mama nggak usah bingung, aku udah punya tabungan sendiri. Masya Allah. Gitu. Ya Allah. Dan dia belajar itu cara naruh foto dia pinter. Dia bisa mindahin dari HP ke sana tuh bisa gitu. Kayak ngedit, bikin apa-apa tahu dia. Kata saya, kamu kan nggak sekolah tinggi, Neng. SD aja kamu nggak lulus. Kan Neng udah bilang mah, ada kekurangan ada kelebihan. Allah tuh sayang sama aku. Masya Allah, ini masih optimis orangnya. Dan ternyata ya ada hal-hal yang kita pikir itu kekurangan, malah nggak taunya siapa tahu ada kelebihan tersendiri yang disiapkan buat masa yang akan datang, kita nggak tahu ya. Tapi begini Bu, ini kan dari alasan medis ya. Iya. Kesimpulannya itu. Iya. Jadi ini masih akan bisa lagi bolak-balik, masih bisa. Maksudnya? Masih bolak ke rumah sakit masih ada kemungkinan lagi. Oh masih kan Ini masih berjalan nih. rutinnya sebulan sekali. Ini masih bolak-balik juga. Masih. Sampai kapan Bu katanya Bu? Seumur hidup. Seumur hidup. Astagfirullahaladzim. Karena obatnya nggak boleh putus. Guys, oke. Berarti sekarang kita tuh jangan berputus asa ya. Jangan ngerasa punya masalah. Nih lihat. Dalam keadaan seperti ini aja masih optimis sih, bayangin. Ya ini menjadi pembelajaran buat kita bahwa Masya Allah, kalau kita masih ngelihat ini ada secercah rezeki dari Allah ya, walaupun dalam kondisi apapun, ini sebagai contoh nih teman-teman. Nah, ngomongin alasan medis, udah kita obrol di barusan ya, berbagai alasan secara kesehatan, kedokteran udah kita jelaskan. Ada nggak sih non medisnya, Bu? Ya itu dia yang bikin saya bingung tuh. Kan orang percaya nggak percaya ya. Kayak gini tuh kebanyakan nggak percaya gitu. Bahkan saya sendiri aja awalnya nggak percaya gitu. Ada non medis itu saya sendiri nggak percaya. Contoh apa non medisnya? Contohnya sempat ada benda jarum tuh 7 di bagian pertama jidat. Nah saya ronsen, ternyata di ronsenan tuh nyata ada 7. Ada ronsen ya Bu? Ronsennya nggak dibawa. Lupa nggak dibawa. Oh nanti kita tampilkan teman-teman ya. Fotonya, tampilkan, ya. Fotonya ada. Jadi di sini di ronsen itu dalamnya ada jarum. 7. Iya. Nah. Kamu ngerasa nggak pernah masukin jarum situ? Enggak pernah pakai jarum pentul sih. Pakainya tuh itu jarum pentul di dalam sini? Iya jarum, kayak jarum jahit gitu. Oh jarum. Iya, jarum kayak jarum jahit gitu. Di sini aja, apa di palalen ada? Pas di ronsen itu jarumnya ada 7. Yang 6 itu keluar sendiri. Ibu yang nyabutin pakai tang. Kalau yang satunya itu sempat dioperasi juga di rumah sakit. Dan kata dokter apa? Kok bisa jadi jarum? Analisis mereka apa? Kesimpulanmu? Mereka juga bingung. Dokternya juga bingung sih. Pas itu terus Siti bilang, dokter kepala Siti sakit. Ya udah Siti bilang, ini kepala Siti ketusuk jarum dari tiker. Siti mau minta di rongsen. Terus dokternya nanya, benar kamu ketusuk?
Iya, ya udah kita ronsen. Pas setelah di ronsen ternyata benar ada jarum di kepala. Berapa? Waktu pas itu 7, yang dioperasi Allahu 1, keluarnya 6 dicabut sendiri. Terus kemarin sempat ada jarum lagi nih, sekarang 1 di kepala. Baru ini? Iya. Belum lama? Belum lama, baru 1 minggu. Allah Akbar. Jadi dari kemarin dicabut 6 itu, ini belum ada tadinya. Ini baru keluar lagi, lain lagi. Ini ada lagi baru 1 minggu. Ini masih ada di sini. Masih ada di sini? Iya. Yang di jidat beda lagi? Kalau yang di jidat itu udah keluar. Keluar Itu, sendiri? Iya, keluar sendiri. Proses keluarnya gimana tuh? Kayak pori-pori aja gitu, sedikit-sedikit. Pas dipijit gini, ternyata makin panjang. Pas dicabut itu jarum. Aduh. Ibu yang nyabutnya. Ada apa namanya? Ibu, kalau ibu nih, menurut ibu kenapa sih bu nih? Kok bisa ada jarum-jarum gini? Kalau bayangan ibu, apa ada sesuatu masa lalu gimana bu? Yang gimana gitu kan? Kalau perasaan saya sih aman. Nggak pernah ada musuh kan? Saya nggak pernah punya musuh, perasaan saya aman. Alhamdulillah saya bersaudara baik, bertetangga pun baik. Iya, jangan sampai nanti jadi punya sakwa sangka sama orang lain gitu kan. Justru itu makanya saya mau cerita nih, merasa gimana gitu ya. Kalau nggak cerita juga saya suka unek-unek sendiri gitu ya. Makanya saya suka nanya ke bapaknya, kamu jangan suka nyakitin orang lain. Takutnya dari doa orang lain lah menjadi mara bahaya gitu. Belajarlah kamu menjadi orang yang baik seperti apa. Kamu kalau nggak ngerti, kamu harus bisa melihat dari orang lain yang baik gitu. Takutnya soalnya penyakit anak kita nih berasaan aku merasa aneh gitu, kayak lain dari yang lain gitu kan. Kalau kita cerita nggak semua orang percaya karena mereka nggak melihat. Nah tapi aku nih, saya nih melihat gitu ke bapaknya gitu. Bahkan aku yang nyabut di ubun-ubun anak sendiri. Sampai bapaknya pulang jualan, kamu ada tang nggak? Buat apa nanya tang? Udah nggak usah nanya, aku mau nyabut benda di atas kepala ini anak gitu. Kata bapaknya, benda apa? Pokoknya udah nggak usah kamu bingung, bismillah aja lah, haula wala quwata, hanya Allah yang maha kuasa. Saya ngambil tang itu saya cabut sendiri, tapi nggak ada darah. Dicabut itu yang pertama keluar, yang kedua itu saya cabut, tapi masuk ke dalam. Saya bilang, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Engkau yang maha besar, ya Allah, hamba minta tolong, Engkau maha penyelamat. Akhirnya saya bilang bismillah 3 kali tuh keluar lagi. Saya cabut pakai tang. Tapi kalau yang lainnya keluar sendiri dengan lewat pori-pori. Setiap Kak Siti ini habis sembahyang di hari setiap habis sembahyang zuhur, itu keluar sendirinya. Setiap habis sembahyang zuhur itu pasti keluar. Kalau yang satu mah itu sampai nusuk kulit tempurung kepala. Jadi itu makanya nggak bisa keluar sendiri, dia kayak nyangkut di dalam kulit gitu ya. Hasil ronsennya itu, ya udah kata dokter ini harus dioperasi. Cuman kalau jarum kayak gini kan dokter juga nggak bisa, ini kan BPJS-nya nggak bisa mengcover ya. Kata dokternya, ibu bikin alasannya apa gitu ya? Saya tetap mau berusaha kok, mau ngebantuin gitu agar anak ibu cepat sehat. Ya udah, kata Kak Siti, bilang aja mah aku ketusuk jarumnya dari tiker bulu gitu kan, suka ada tiker yang tebal, bilang aja biar nggak aneh gitu ya? Biar nggak aneh. Soalnya dokternya waktu itu sempat aneh juga nanya, Bu, jarum, ini gitu beneran enggak sih saya ronsen ada jarum? Itu sebenarnya udah lama dok, cuman saya mau ronsen tuh takutnya dokternya juga bingung, ragu-ragu gitu ya. Tapi lama-lama anak saya daripada kesakitan sampai nangisnya darah gitu. Orang tua mana yang tega ya? Akhirnya udahlah, memberanikan diri saya datang ke rumah sakit, minta ronsen ulang, berkali-kali ronsen. Ya alhamdulillah beneran ada. Akhirnya mau nggak mau masuk ruang oka, dioperasi. Tapi memang ya operasinya operasi kecil sih, nggak tempurung gitu, soal adanya di luar tempurung kepala, cuma nusuk di kulit, jadi tetap aja harus dioperasi di atas kepalanya, dibelek. Dibelek. Ada fotonya yang setelah dibelek ada. Kita tampilin ya guys ya. Tapi warnanya kita blurkan ya, soalnya ya regulasi. Tapi ini untuk menunjukkan bahwa ini bukan cerita dongeng teman-teman. Ada videonya, ada fotonya.
Rasanya apa sih waktu jarum itu? Sakit ketusuk atau apa nggak ada rasa? Sakit juga sih Abi, kayak cekot-cekot banget, terus kepala pusing, nyeri kepala hebat. Kayak tiba-tiba mah sakit banget, ayo cepet ke dokter. Terus mama bawa ke dokter, dikasih antibiotik, diinfus juga sembuh. Pas jarumnya belum diambil, baru pulang dari rumah sakit, ada 1 minggu berasa gitu lagi, masuk rawat lagi. Ya akhirnya dioperasi juga. Awalnya takut sih pas suruh operasi kepala itu nggak berani gitu, deg-degan juga. Terus mama bilang semangat aja, semoga operasinya berjalan lancar. Alhamdulillah setelah tindakan operasi jarumnya berhasil diambil, berjalan lancar operasinya. Setelah selesai operasi, alhamdulillah kondisi Siti juga bagus, tak langsung sadar gitu. Jadi untuk kepala sendiri buat jarum berapa kali operasi? Satu kali. Satu kali. Cuma Iya. ngambilinnya itu berapa kali? Yang sendiri? Yang ngambil sendiri itu 6 kali. 6 kali. Iya. Jadi bisa aja tiba-tiba ada lagi nih jarum. Nggak taunya masih ada 1 sekarang nih. Ini ada lagi belum lama, baru 1 minggu. 2013 ada paku. Paku. Aduh, Ada di foto. Bapak usahanya apa? Jual pisang. Kalau dulu mah serabutan, Heeh. kadang buruh petani. Bapak nggak mau buka material? Enggak. Ada jarum, ada paku. Waduh, itu produksi sendiri itu. Pakunya gimana bentuknya, Bu? Pakunya sih paku kayak bentuk jarum tapi dia punya kepala gitu. Iya, ada ini dikit ya. Ada kayak bentulannya gitu. Ini kayak jarum mana nih, Bu? Ini jarumnya tuh jarum-jarum kayak jarum benar-benar jarum produksian gitu. Oh, kalau yang dulu 7 itu kayak jarum jahit. Dia ada bentuk Ya kayak pabrik gitu kan? kayak jarum tangan, jarum jahit tangan. Ada bolongnya gitu buat masukin. Jadi kalau yang ini baru ronsen, ini kan baru ronsen nih seminggu yang lalu. Kalau ini kayaknya kayak peniti kayak ditarik gitu. Dia lebih panjang. Aneh ya, tapi ya bagaimana kejadian beneran nih guys? Kalau nggak ada gambar atau videonya sih mungkin saya belum tentu percaya ya. Tapi ini Ada gambaran. ada gambar semua, ada ronsennya bahkan guys. Ada fotonya. Ada fotonya, ada ronsennya. Ini kan ya susah juga menjelaskannya tuh. Tadi Ibu bilang sampai nangis darah. Iya. Keluarnya darah, bener darah. Bener-bener darah. Kalau saya lihat sih bener-bener pekat merah. Tiba-tiba aja. Gitu. Jadi ditunjukin juga fotonya, jadi kita ngeri kayak film horor gitu. Itu dari kelenjar ini air matanya, tapi keluar dari darah. Iya kayak air mata gitu. Iya kayak bentuk air mata aja tiba-tiba. Horor guys sebenarnya asli kalau lihat gambarnya tadi. Tapi nggak tahu apa YouTube ngasih izin atau enggak. Tapi kita coba tampilkan teman-teman, saya lihat sendiri di sini. Itu rasanya apa? Sakit apa enggak? Apa cuma ya air aja gitu, cuma darah gitu? Kayak air aja gitu pas ngucur, pas dibersihin gini lupa. Ya Allah, kaget juga gitu lihat di tangan kok merah, sempat panik. Mama, apa deh? Mama bilang, ini Neng keluar darah. Mama bilang, gak usah panik, baca sholawat aja, kamunya tenang. Kalau kamu tegang, takutnya nanti masanya grafis kamu kumat, kamu tenang aja, anggap aja gak ada. Terus langsung mama bersihin semua. Berarti kamu tuh tiba-tiba ada yang aneh gitu, tiba-tiba bisa kejadian ya misalnya, darah gitu. Jadi kayak sesuatu yang ada kejutan-kejutan apa lagi nih gitu ke depannya gitu. Jangan deh. yang di luar dari kewajaran gitu kan. Jangan. Terus kayak apa? Misalnya Pak perut gitu. Ada kejadian apa lagi gitu? Pernah juga dulu tahun 2014 itu sempat pernah muntah ulet pisang 1 ember. 1 ember kecil yang buat cat yang ukuran 5 kilo itu. Sempat muntah ulet pisang warna hijau. Itu uletnya masih hidup. Rasanya apa waktu itu? Awalnya sih perutnya tuh buncit banget, kayak makin besar. Terus mama minta obat ke ustadz juga, akhirnya dibacain sholawat. Terus air dapat ngaji yasin juga, ibu minumin. Tiba-tiba langsung mual, tiba-tiba itu langsung muntah pas pagi jam 8. Taunya pas muntah ibu tadangin, itu ulet pisang hidup warna hijau. Pas setelah habis muntah itu alhamdulillah perutnya itu langsung
normal lagi. Di Ruqyah itu maksudnya, Ruqyah mini apa Ruqyah Mirni gitu ya, We? Iya, ibu bacain kayak sholawat, ayat kursi gitu, Yasin. Itu keluar semua. Itu keluar. Yang itu enggak kejadian lagi. Enggak, pas mentaulat itu 1 kali. 1 kali. Iya. Apalagi aneh hal lain yang saya baru dengar gini nih, apalagi nih, kan tadi ada jarum, ini darah keluar ini. Kalau pas perutnya lagi tiba-tiba membesar gitu, kalau makan itu nggak bisa normal, kayak tiba-tiba nggak bisa nelan lewat mulut, kayak susah. Kalau nelan lewat mulut itu kalau minum kayak tiba-tiba keluar dari hidung. Kalau misalkan kondisi seperti itu harus pakai selang NGT, makannya lewat hidung. Tapi itu makannya kayak makan khusus, cuman susu. Cuma menunjang biar ada nutrisi aja kan gitu. Iya. Yang gini-gini dilaporin juga ke kedokteran? Enggak pernah. Enggak ditanya, ini dokter kenapa keluarnya darah gitu enggak? Oh, waktu itu ditanya. Dokternya dikasih ngeliat fotonya, takut. Aja takut tadi ngeliatnya tuh. Nggak ngerti gitu, katanya bilang, "Ibu, aku nggak ngerti ini masalah kayak gini," gitu. Nah, kebetulan ada perawatnya, ibunya bisa ruqyah. Nah, saya cerita ke susternya. Kata susternya, "Bu, dokternya kan nggak mungkin ngerti. Ini mah orang awam aja yang tahu kayak gini," gitu kata perawatnya. "Dan nanti aku bantu, insya Allah ibu aku katanya tukang ruqyah," gitu. Jadi begitu kami pulang, kami WA sama perawatnya, alhamdulillah dikasih air doa. Walaupun jarak video call kan lumayan jauh. Alhamdulillah ada perubahan. Kan Siti sempat nggak ngelihat 10 hari. Sejak nangis itu? 10 hari pas dia nggak bisa ngelihat apa-apa, gelap. Itu keluar air mata darah lagi sedih atau emang tiba keluar aja? Enggak lagi sedih sih, Abi tiba-tiba lagi sholat langsung ngucur keluar darah. Terus tiba-tiba lagi tidur, abis sholat isya tuh sekitar jam 9 langsung ngucur lagi keluar darah, lagi tidur. Kayak keluar sendiri gitu, nggak ada berasa yang sakit, nggak ada apa. Tiba-tiba langsung ngucur gitu. Ini dia yang saya bilang, bisa tiba-tiba kejutan-kejutan yang nggak terduga. Sebelumnya nggak ada kan, nangis darah ini nggak ada. Keluar ini pisang juga sebelumnya nggak ada. Nggak ada. Waduh, tapi di kondisi begini di keluarga lain ada nggak yang non medis ya? Tadi kan medis nggak ada, tapi non medis keluarga ada juga nggak? Nggak ada. Nggak ada juga? Nggak, cuma anak sendiri. Makanya saya suka kadang-kadang saya sendiri bingung gitu. Ini sakit apa sih sebenarnya, sampai saya tuh capeknya bener-bener nusuk banget ke tulang rusuk saya gitu. Bingung mikirinnya, berjuang ke sana ke sini sampai saya jual rumah buat biaya anak ya. Dijual nggak apa-apa, yang penting anak sehat gitu. Buat biaya ke sana ke sini selama 18 tahun perjalanannya nggak semudah itu. Ibarat kaki saya benar-benar bikin kepala saya dibikin kaki itu. Gimana caranya saya harus mendapatkan uang buat biaya anak, pengobatan, non medisnya sama medisnya. Kalau medis kan ada dokter, kita tinggal berangkat ke rumah sakit, ada ongkos. Nah kalau non medis ini pengobatannya berjalan. Kadang ada juga yang bilang, "Aku bisa Bu nyembuhin," gitu ya. Ada aja orang, bener nggak ya orang ini? Ya Bismillah lah diobatin. Ternyata uang kita udah habis, penyakitnya masih ada gitu kadang ya. Nah itu dia yang bikin bingung kayak gitu. Jadi sia-sia uang kita udah sedikit, ibaratnya buat ngobatin. Ada manfaatin juga. Kalau ngerasa dimanfaatin sih saya enggak. Kita kan udah berusaha ya, namanya berusaha, ada hasil, ada hasil, ada enggak gitu. Yang pasti kita pengennya berhasil. Apa yang orang bilang di sana, katanya ada ustadz begini baik gitu, saya datangin. Kadang ada juga, kayak di sana bagus Bu, berapa ya bayarnya, nanya dulu nih gitu ya. Takutnya saya nggak mampu bayar gitu. Enggak Bu, kayaknya orangnya itu mah benar-benar ikhlas bantuin gitu. Ya udah saya berangkat gitu. Nah kayak seperti saya ke Cirebon, saya berangkat ke sana, Bismillah lah. 3 kali saya ke Cirebon juga. Itu kan biayanya lumayan. Ikhtiar ya. Namanya kita ikhtiar, berdoa ya. Yang pasti mah kita udah berusaha gitu. Takutnya kita nyesel kalau nggak berusaha. Tapi saya nggak nyerah sih. Saya bilang selalu, sabar ya Neng, Mama sama Bapak selalu berusaha walaupun
Mama pinjam sana pinjam sini, yang pasti kamu sehat dulu. Masalah utang nanti mama pikirin setelah neng sehat gitu. Mama juga mau cari rezeki, mau kerja nggak apa-apa. Mama jadi buruh toko, buruh laundry. Pokoknya apa yang menghasilkan uang, mama jalanin. Yang penting pertama kamu dulu sehat. Karena kan saya bilang rohnya saya berasa bersatu sama anak. Saya bilang kalau kamu kuat, mama kuat gitu ya. Tapi kalau kamunya ngeluh, ya mamanya gimana kuat gitu kan. Udah mama udah banyak utang ke sana sini, kamunya ngeluh, makin down kitanya gitu ya. Terus kata Siti, Neng kuat mah insya Allah, Neng yakin, yang penting gak putus berdoa gitu. Tetap minta sama Allah, Neng sehat. Iya, yang pertama itu. Alhamdulillah Siti ini anaknya gak pernah ngeluh sakit. Walaupun dia sakit banget, dia gak pernah, mama aku sakit banget, gak pernah. Jadi walaupun dia sakit banget, tapi feeling saya tuh tahu kalau dia sakit. Neng, kalau orang tua tuh nggak bisa dibohongin, kalau kamu sakit tuh tahu. Kamu sakit banget kan? Ke rumah sakit yuk gitu. Padahal saya belum megang uang gitu ya. Ke rumah sakit aja yuk. Enggak mah, mama kan nggak punya uang. Nanti ada jalannya, jangan mikirin uang dulu. Yang penting mama manggil relawan dulu. Nanti ada yang mau bantuin kita. Ada unit ambulan. Gak apa-apa ayo. Masalah biaya jangan dipikirin dulu. Kita ketemu aja gitu ya. Ya akhirnya anaknya gini, terserah mama deh kalau mau diobatin ayo. Jangan bilang begitu. Aku nggak mau kamu ngeluh. Aku maunya kamu kuat ya. Ya udah ayo. Akhirnya berangkatlah ke rumah sakit. Dia sampai rumah sakit tuh kadang-kadang bingung ya. Aku pulang dulu apa gimana ya? Ini belum pegang uang buat makan besok ini gitu. Akhirnya telepon teman-teman nih. Kamu ada uang nggak? Aku mau pinjam dulu kalau ada. Ada katanya. Teh ada, orang Sunda manggilnya teteh ya. Ada teh nanti aku pinjemin gitu. Tahu-tahu di rumah sakit tuh baru nyadar nggak megang uang. Ada teh aku pinjemin katanya. Berapa teh? Yang nggak usah banyak-banyak, 100 aja. Yang penting buat makan, buat minum gitu. Nanti di TF-in lewat Dana gitu ya. Kadang-kadang lewat Dana. Kan sekarang enaknya ada Dana gitu ya. Udah teh aku kirim 300. Masya Allah aku pinjamnya 100 loh. Kok ini diisi 300? Nggak apa-apa biar kamu di sana tenang punya pegangan. Aku doain anak kamu sehat panjang umur ya. Ya makasih. Nah, jadi banyak temen tuh alhamdulillah gitu ya. Pada bantuin. Kalau saya lagi bingung banget, nih pinjam uang ke siapa ya. Nah, begitu Siti sehat, pulang saya mikir nih kerja apa nih yang sekiranya cepat dapat uang gitu, biar cepat ganti lagi kan uang orang gitu. Ya udah kata Siti mah nggak usah kerja di toko lagi. Kadang-kadang kan aku kalau sakit mama nggak tenang juga di tempat kerja, mama bingung, diteleponin dari rumah aku sakit. Ya udah kita bikin aksesoris aja sekarang gimana caranya. Nah alhamdulillah tuh ini idenya Siti ya. Jadi dari sinilah sekarang alhamdulillah berkah rezeki. Walaupun harganya murah-murah gitu ya, tapi pemasukannya ada aja. Insya Allah. Guru-guru sekolah pada pesen. Namanya apa ini? Namanya sih. Ada yang bingkai nih, bingkai guys. Iya itu bingkai foto. Ini ada yang bando. Gantungan kunci itu cepit anak, cepit rambut. Cepit rambut buat anak. Gantungan kunci kelinci. Itu kaca. Kaca ada gantungannya. Kreatif banget ini. Gantungan kunci juga ini. Terus ini gantungan kunci ya? Iya, gantungan kunci semua. Ini tuh. Menarik sih guys ini. Ini apa namanya? Ini apa nih? Ada bros ya. Gantungan kunci. Tuh, ini barangnya juga menarik. Jadi ibaratnya dari setiap yang di expense atau dibeli sama teman-teman semua ada nilai sedekahnya juga di sini ya. Jadi ibaratnya dapat barang, dapat pahala, apalagi yang kurang tuh. Masya Allah. Kalau ini Bu? Itu bunga buat hiasan. Bunga buat hiasan. Nama produknya ini apa? Trend. Apa nama produknya? Itu sih paling pada nanyanya di IG. Apa IG-nya apa IG-nya? IG-nya Teteh Neng 334. Teteh Neng 334 guys ya. Kalau mau TikTok-nya juga Teteh Neng 334. TikTok juga? Iya. Jual di e-commerce nggak? Belum bisa, paling cuman di WA. Kalau upload sering di TikTok, di IG. Kalau ada yang pesan DM, kadang lewat WA juga. Nanti gitu. suka dikirim lewat JNT. Oh, nggak jual-jual di toko-toko hijau gitu nggak? Belum ngerti kalau kayak pakai keranjang kuning gitu. Ya guys yang tahu silakan tulis kolom komen. Jadi dari obrolan kita ini, teman-teman kita buka kesempatan untuk berdiskusi. Yang tahu ini jenis penyakit apa, monggo silakan
taruh kolom komen, atau juga mungkin kenalan, atau juga mungkin ada yang secara medis paham penyakit ini, silakan masukin kolom komen, atau ada yang kenal seperti apa, monggo. Atau ada yang tahu cara penyembuhan secara non medisnya, monggo tulisan juga kolom komen ya. Dan ini juga pun kita akan berikan kesempatan teman-teman untuk mungkin mau tahu produk-produknya, silahkan add sosial media dari apa namanya? Teteh Neng 334. Teteh Neng 334. Di situ produknya lengkap, tinggal dibeli di sana, dan mau ditambahin donasinya bebas, terserah teman-teman semuanya. Dan kalau teman-teman ada yang nonton di sini nggak mau beli deh, mungkin belum butuh barang-barangnya, tapi cuma mau donasi aja juga boleh. Yang pasti kan karena ini untuk menyupport pengobatan juga, karena untuk aktif juga secara kondisi kesehatan juga kan belum bisa. Dan ini juga seumur hidup katanya Ibu ya. Iya. Gitu. Nanti link rekeningnya saya akan taruh di description kita, atau juga mau diomongin juga, boleh juga kalau ada nomor rekeningnya, mungkin mau di-share ke yang nonton biar langsung mau kirim donasi kemana gitu. Silakan Bu. Siti punya ini juga sih, Apa punya tuh? novel juga. Apa sih novel? Oh, novel buku. Novel buku kisah Oh. Siti, tapi Siti tadi lupa nggak bawa. Oh gitu. Namanya Iya. apa? Novelnya ini juga sih ada di IG, di-upload di TikTok juga ada. Ada juga. Iya. Judulnya? Kisah perjuangan ibu dan anak Siti Ningrum, 18 tahun berjuang untuk sehat. Oh, itu judulnya. Iya, alhamdulillah udah diterbitin tahun 2025 bulan Juni. Udah berapa ini lembar buku yang tadi? Novelnya. Aha. Alhamdulillah sih Siti kemarin nyetak, tapi nggak Siti jual, Siti kasih. Tadi mau bawa ke sini, cuman tadi lupa karena pesen Grab, pas mau ke sini hujan, panik gitu. Pas udah di mobil udah sampai sini baru ingat, ya Allah Nanti ditampilin novelnya. aja, nanti ditampilin di Iya. ini judulnya, nanti bisa juga dilihat teman-teman semua kalau mau dengar cerita lengkapnya, sambil juga mungkin bisa lihat di IG-nya Siti tadi ya, yang udah di info teman-teman semuanya ya. Dibuka kesempatan juga, nanti kirim rekeningnya kemana juga kita share. Jadi terbuka kesempatan semua teman-teman semua. Siapa tahu dengan memudahkan urusan saudara kita urusan kita juga akan dimudahkan. Moga-moga ini menjadi wasilahnya untuk teman-teman yang nonton, ya bisa memudahkan orang lain, ditambah terhindar dari penyakit-penyakit serupa, insya Allah, mudah-mudahan. Dan juga Siti juga cepat sembuh, gitu ya. Amin. Ya Allah. Waduh, Masya Allah. Ini saya ini deh, pajangin deh. Siapa tahu kan ada yang langsung mau beli deh gitu buat anaknya, atau juga buat sekolahannya, anak-anak sekolahnya, muridnya mau pada pakai ini semua, pita-pita begini. Nah, monggo silahkan. Waduh, Ibu Siti, ini lumayan membuka rasa syukur kita ya, bahwa ternyata di luaran sana banyak loh ternyata yang sampai sekarang masih berjuang gitu ya. Sedangkan kita ada sedikit kekurangan yang mungkin kondisi cuma gara-gara lagi nggak ada sinyal aja bisa ngambek marah-marah. Ini mah perkara kecil gitu kan. Jadi obrolan kita ini membuka rasa syukur untuk yang sekarang ini, mungkin ya jadi menganggap bahwa ternyata permasalahan kita belum ada apa-apanya loh gitu. Nah, untuk teman-teman semua yang baru dengar kisah ini, mau ngomong apa Bu? Silakan Bu. Yang pertama minta doanya untuk Kak Siti, semoga diangkat penyakitnya sama Allah Subhanahu wa taala, dikasih sehat panjang umur, sehat jasmani dan rohaninya. Begitu juga saya, semoga dikasih tambah lagi kesabarannya, kekuatannya untuk ngadepin masalah ujian seperti ini. Sebenarnya saya manusia biasa, sangat berat, luar biasa. Tapi saya percaya Allah itu Maha Penyayang. Mudah-mudahan harapan saya di balik semua ini ada hikmahnya. Alhamdulillah. Dan Siti bisa menjadi anak yang sukses. Amin. Amin ya Allah. Makasih buat para orang baik yang di luar sana sudah pernah membantu Siti, ataupun yang belum. Saya mohon doanya, dan saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada donatur yang pernah memberikan bantuan, support doa dan tenaganya. Makasih juga untuk para kakak-kakak relawannya yang selama ini selalu mengantarkan Siti kontrol dari pagi jam 5 subuh, menunggu untuk pulang sampai jam 5 sore. Makasih ya kakak relawan semuanya. Semoga kalian
mendapatkan balasan dari Allah yang berlipat ganda, dimudahkan segala urusannya. Ibu minta maaf sama anak relawan semua. Gak Ibu sabut satu persatu ya. Intinya untuk kakak relawan semua, Ibu makasih semuanya. Udah membantu Ibu selama ini, membantu Siti bolak-balik di saat Siti koma, urgent. Kalianlah yang selalu ada. Makasih. Masya Allah. Siti mungkin mau nambahin buat teman-teman yang baru kenal sekarang, baru tahu kondisi Siti sekarang. Terutama Siti ucapin banyak terima kasih juga buat kedua orang tua Siti, sudah bisa merawat Siti sampai sejauh ini. Terima kasih juga buat ibu, buat bapak, udah selalu sayang sama Siti, selalu bekerja keras buat kesembuhan Siti. Dan Siti ucapin banyak terima kasih juga buat orang-orang baik yang gak Siti kenal. Semoga selalu sehat walafiat, sehat panjang umur, dilancarkan rezekinya. Siti ucapin juga buat kakak-kakak relawan semuanya yang sudah banyak membantu Siti di saat kondisi Siti lagi kritis. Mohon maaf Siti sudah banyak merepotkan kakak semuanya. Udah ya? Udah. Jadi maksudnya unik banget ya, ada relawan juga yang mau meluangkan waktunya ya. Alhamdulillah itu sangat membantu banget. Selalu Masya dibantu Allah. ambulannya. Pas saat Siti nggak sadar, ibu kan suka telepon, Kak tolong Siti, kenapa Bu? Siti drop nggak sadar. Iya saya OTW Bu, bentar tunggu. Kata tiba-tiba langsung udah sampai depan rumah, langsung nganter ke RS ke IGD. Masya Sering Allah. banget sih. Tuh kalau nggak salah Ustadz bilang tuh, kalau kita memudahkan atau nganterin saudara muslim kita sekali aja, pahalanya lebih besar daripada iktikaf 40 hari di Masjid Nabawi. Bayangin guys, ini udah berapa kali tuh. Insya Allah pahalanya luar biasa buat teman-teman yang relawan itu ya. Ya, Amin, ya Allah. Masya Allah, semoga Siti cepat sembuh ya. Amin. Ibu ya, Amin. dimudahkan, semua dilancarkan rezekinya. Siapa Amin, tahu ya Allah ya Rabbal Alamin. nggak lama lagi tiba-tiba sembuh. Ternyata ada Amin. sesuatu hal besar yang terjadi untuk Siti. Amin. Biasanya kan kalau nggak salah Ustadz bilang tuh kalau cobaan makin berat berarti ada sesuatu hadiah yang sedang menunggu. Amin ya Amin, ya Allah. Allah. Pada saat malam makin gelap berarti sebentar lagi matahari akan terbit. Amin. Amin. Karena Allah. Siti masih ada harapan Nabi yang bikin Siti kuat. Apa tuh? Terutama Siti pengen sehat panjang umur. Kalau Allah kasih izin Siti jadi orang sukses, Siti pengen bahagiain orang tua, Amin. pengen punya rumah lagi. Amin. Dan harapan Siti paling terbesar juga pengen punya yayasan, biar Siti suatu saat nanti bisa membantu orang-orang yang lagi berjuang untuk sehat juga. Masya Allah. Pengen balas kebaikan ibu juga sama bapak, pengen bisa ngumrahin ibu. Masya Allah. Ya mudah-mudahan semua diijabah Allah ya. Amin. Biasanya kalau lagi dalam cobaan kan doanya diijabah. Insya Allah mudah-mudahan Amin. dijabah Allah Amin. dalam Ya waktu Allah. dekat. Amin. Terima kasih nih Ibu, terima kasih Siti untuk Sama-sama. memberikan satu hikmah yang luar biasa buat kita semua. Ya di sisi lain tentunya juga dari sisi non medis ada kepenasaran saya ya teman-teman semuanya. Bagaimana pandangan dari Ustadz Muhammad Faizar. Mudah-mudahan Ustadz menonton tayangan ini dan kemudian memberikan ulasan atau juga mungkin bisa bertemu. Apakah ini ada sisi non medis yang bisa disolusikan begitu ya? Ya, atau juga mungkin ada ulama lain atau juga mungkin ahli ruqyah lain yang juga mungkin memiliki pandangan yang sama. Monggo silahkan kita berikan kesempatan untuk ini menjadikan bahan pembelajaran atau juga solusi untuk siapa tahu dia yang masa kedepannya ada yang mengalami hal yang sama, menemukan jalan keluar yang sudah tersedia. Terima kasih semua teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi episode berikutnya dari Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.